Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Syurmita dan kalian semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Puspania Nabila. Saya dari kelompok 3 dan ini partner saya, Bang Noval Hakim. Kami di sini akan membahas materi yang sangat amat penting, tapi sering dianggap rumit oleh orang-orang. Apa ya? Check it out. Kita di sini akan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan. Tapi tenang. Kita di sini akan membahasnya lebih gampang dan mudah dipahami kok. Laporan keuangan ini sangat penting untuk mengecek suatu kesehatan perusahaan, baik pemilik usaha, investor, maupun pihak eksternal, contohnya seperti bank dan pemerintahan. Yang pertama, kita akan membahas laporan laba rugi. Laporan ini sering banget loh dicari orang-orang. Fungsinya buat apa ya? Fungsinya adalah untuk mengetahui selama periode, entah itu sebulan atau 1 tahun, si perusahaan ini mengalami untung atau rugi ya. Isinya ada apa saja? Isinya ada pendapatan, harga pokok penjualan, biaya operasional, pajak, sampai laba atau rugi. Contoh simpelnya yaitu sebuah perusahaan PT Maju Jaya mempunyai penjualan sebesar 500 juta. Kemudian dia mengeluarkan uang sebesar 300 juta. Jadi labanya yaitu 200 juta. Simpel kan? Selanjutnya yang kedua itu ada laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca. Neraca ini nunjukin laporan posisi keuangan di titik tertentu, biasanya pada akhir bulan ataupun akhir tahun. Isinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aset, semua yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya kas, gedung, piutang ataupun stok. Yang kedua, ada liabilitas, utang atau kewajiban. Yang ketiga, ada ekuitas, modal yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kagem kata-katanya dah. Jadi, kalau nggak balance, mungkin ada yang salah. Paham? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Noval Hakim. Check it out. Nah, sekarang giliran laporan arus kas. Laporan ini yang fokus ke uang tunai. Berapa uang masuk dan keluar selama 1 periode. Arus kas ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, operasi seperti terima uang dari penjualan, bayar gaji. Yang kedua, investasi seperti jual atau beli aset tetap seperti mesin. Yang ketiga, pendapatan seperti pinjaman bank, tambahan modal atau bagi dividen. Laporan ini penting buat lihat likuiditas perusahaan, apakah cukup uang tunai buat bayar kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Ini agak sering dilupain padahal penting banget. Laporan ini nunjukin perubahan modal pemilik selama 1 periode. Biasanya isi laporan ini ada modal awal, laba atau rugi bersih, setoran tambahan, dividen yang dibagikan, dan sisa modal di akhir periode. Misalnya, kalau pemilik nambah modal atau perusahaan untung, maka ekuitas naik. Tapi kalau rugi atau bagi dividen bisa turun. Akhirnya yang sering dilewatin. Catatan atas laporan keuangan atau disingkat CALK. CALK ini penting karena menjelaskan detail dari angka-angka laporan utama. Contohnya ada metode akuntansi yang dipakai, misalnya metode penyusutan. Lalu ada rincian aset tetap, jadwal utang jangka panjang, risiko usaha, dan banyak lagi. Intinya yang kita perlu ingat, CLK ini
sangat membantu para pembaca laporan buat lebih ngerti konteks dibalik angka. Sekarang udah tahu ya kalau misalkan laporan posisi keuangan itu bukan cuma tumpukan angka, melainkan cerita keuangan sebuah perusahaan. Buat rekapnya ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan posisi keuangan, yang ketiga arus kas, yang keempat perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada diskusi manajemen. Apa sih diskusi manajemen itu? Diskusi manajemen adalah suatu kegiatan bertukar pikiran antara atasan maupun bawahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mencari solusi maupun mengambil keputusan bersama. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di lingkungan perusahaan, mengambil keputusan bersama, meningkatkan partisipasi bawahan, dan membangun lingkungan kerja yang harmonis. Diskusi manajemen ini juga punya manfaat loh. Manfaatnya apa aja ya? Manfaatnya yaitu mendorong komunikasi dua arah, membangun ruang untuk ide-ide yang baru, mendorong kreativitas, dan juga membangun rasa saling percaya diri. Nah, agar diskusi berjalan dengan baik, pastikan topik yang dijelaskan cukup jelas, peserta aktif, suasana terbuka tanpa ada tekanan dari atasan, dan juga mempunyai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jadi, dengan adanya diskusi manajemen yang baik, bisa membuat tim jadi lebih solid, masalah cepat teratasi, dan keputusan pun jadi lebih matang. Laporan manajemen adalah alat komunikasi tertulis dari bawahan ke atasan yang berisi hasil kerja, hambatan, dan saran untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tujuannya untuk bantu manajemen mengambil keputusan, memantau pelaksanaan tugas, menilai hasil kerja, dan untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ada pelaporan yang baik yaitu jelas, sistematis, relevan, akurat, dan langsung ke inti masalah. Biasanya terdiri dari pembuka, isi, dan penutup yang dilengkapi kesimpulan dan rekomendasi. Dengan adanya laporan manajemen yang tepat, informasi tersampaikan, masalah cepat diatasi, dan kinerja organisasi pun makin optimal. Itu dia materi yang telah kelompok 3 sampaikan. Saya Puspania Nabila dan partner saya Bang Noval Hakim meminta maaf jika masih banyak yang kurang. Sekian dari saya, terima kasih Bu Syurmita dan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.